Rekam. Mas Dimas boleh coba di share screen Mas, saya nggak nemu linknya tadi. Sebentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah ini ya, apa udah terlihat Ya, Pak Imam, teman-teman? sudah terlihat. Silahkan kelompok 5 untuk memilih 6 pertanyaan dari 12 yang sudah ada. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan Mbak Timothy ya, berdasarkan beberapa pertanyaan yang kami pilih, di sini Mbak Timothy mempertanyakan mengenai kurva diffusion approach, pendekatan social marketing mayoritas dilakukan pada audience early majority atau late majority. Namun seperti yang kita ketahui, program social marketing juga bisa berkolaborasi dengan upstream audience seperti pemerintah. Jika hal tersebut terjadi dan menghasilkan output seperti regulasi, apakah masih bisa dikategorisasikan sebagai upaya social marketing atau sudah masuk ke dalam ranah regulations and legal intervention atau menyasar kelompok laggards ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke teori dari diffusion of innovation, sebenarnya itu kan ada lima segmen gitu ya. Tapi ketika kita sebagai pemasar itu kan pasti ketika memperkenalkan adanya perubahan, adanya inovasi pasti pasti juga muncul respon dari beberapa kelompok. Tapi yang pertama yang perlu diprioritaskan di sini berdasarkan di teorinya itu adalah kelompok innovators dan early adopters. Mengapa? Karena memang innovators ini sebenarnya mereka yang punya motivasi untuk novelty gitu ya, atau kebaruan atau inovasi gitu. Nah, early adopters itu sebenarnya mereka yang punya intrinsic value terhadap produk dari social marketing itu. Nah, sehingga ketika innovators, early adopters, dan early majority ini bisa dikuasai atau didominasi, itu akan menciptakan kesadaran kolektif bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang harus segera mendapatkan perhatian untuk juga membantu untuk menekan kelompok laggards atau kelompok yang konservatif. Misalkan seperti case study yang kami presentasikan di akhir presentasi mengenai pengaruh alkohol dan drugs yang suka dikonsumsi oleh skippers itu ya, designated skippers. Itu kan awalnya mereka juga menyasar kelompok-kelompok yang juga terdampak gitu, sehingga itu bisa mengubah persepsi skipper-skipper yang punya kebiasaan buruk gitu. Nah, sebenarnya kalau misal itu arahnya ke regulation atau intervention, kan beberapa social marketing juga menyasar untuk supaya gerakan mereka ini juga terkonfirmasi sebagai perumusan kebijakan gitu. Jadi itu juga penting. Misalnya permasalahan yang besar kayak minggu lalu kita membahas mengenai rokok gitu ya. Apakah dengan social marketing aja itu bisa mengubah perilaku? Ya belum tentu. Pasti kita membutuhkan upstream audience. Itu pun masih belum bisa menekan. Nah, kayak misalnya yang terakhir kabar terbaru BPOM itu mengeluarkan peraturan supaya pengecer rokok itu tidak lagi menjual rokok secara eceran gitu. Biasanya kan bisa dibeli secara batangan. Itu kan salah satu bentuk dari intervensi juga. Dan sebenarnya kalau kita melihat jauh ke belakang ke termin pertama soal bahwa sebenarnya social marketing ini untuk goals-nya adalah behavioral change karena memang masyarakat itu membutuhkan adanya
suatu tatanan kehidupan yang baik gitu, yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itulah kenapa zaman dulu ketika era Aufklärung muncul orang-orang seperti Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau itu yang merumuskan social contract, karena memang masyarakat itu harusnya punya perjanjian, harusnya bisa menyerahkan sebagian kepentingan haknya untuk bisa mengikuti aturan yang ada supaya tercipta kondisi yang baik gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Timothy. Mungkin dari Oke. teman-teman lain. Gimana dari Mbak Timuti dan mungkin teman-teman ada respon terhadap jawaban dari Mas Dimas? Silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Dimas, cukup jelas. Soalnya dari penjelasan yang di slide kemarin yang kurva itu, seolah-olah dia misahin gitu kan antara yang mana yang social marketing approach di tengah, terus yang regulation and legal intervention di sebelah kanannya gitu. Jadi padahal sebenarnya mereka bisa aja sama-sama berbentuk regulasi gitu nanti ya. Iya. Cukup clear Mas. Oke. Betul, mungkin sedikit saya tambahkan ya bahwa social marketing ini bisa ada pengaruhnya terhadap policy maker, tapi memang dampaknya secara tidak langsung. Jadi kalau untuk policy maker secara langsung itu nanti mungkin lebih banyak bisa jadi ke political marketing, bisa jadi karena itu memicu proses ada political proses ketika kita secara langsung ya mempengaruhi kebijakan dari pemerintah begitu. Cuman memang bagaimana social marketing bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah ya melalui critical mass. Jadi kita mengapa kita harus mendapatkan early dan late majority karena ya tadi seringkali kalau hanya innovator saja belum mencukupi untuk menciptakan critical mass sehingga bisa jadi sebuah isu itu tidak mendapatkan prioritas gitu. Jadi disadari oleh pemerintah atau oleh pengambil kebijakan tapi belum menjadi sebuah prioritas. Tapi dengan kita melakukan kampanye pemasaran sosial, menggalang awareness, walaupun belum sampai ke behavior, dengan awareness yang kuat dan kemudian interest dan desire dari tidak hanya innovators tapi juga majority baik early maupun late majority, harapannya kita menciptakan critical mass sehingga isu yang kita angkat itu diperhatikan dan kemudian mempengaruhi regulator secara tidak langsung gitu. Kalau secara langsung mungkin ada mekanismenya, ada dengan pemilu dan seterusnya atau dengan mekanisme politik yang mungkin dalam hal ini di luar konteks dari social marketing. Kalau social marketing kita mempengaruhinya audiens kita pertama ya primary audience kita adalah masyarakat begitu. Kemudian sekunderinya adalah bisa termasuk semua stakeholder gitu. Termasuk diantaranya pemerintah. Oke, terima kasih untuk yang pertama. Yang mungkin selanjutnya silahkan kelompok 5 pertanyaan kedua. Baik, sebentar Pak, saya izin pasang headset karena hujannya deras. Oke, silakan. Halo, cek. Ya. Apakah terdengar Pak? Ya, terdengar. Silakan. Yang selanjutnya kami memilih pertanyaan dari Mbak Farah juga mengenai segmen market ya. Jadi di dalam segmen market itu ada beberapa kriteria, ada 9 kriteria. Tapi di sini pertanyaannya manakah yang menjadi 3 kriteria paling utama gitu ya, yang digunakan untuk mengevaluasi segmen market. Jadi kalau dalam
diskusi kami ada 3 sebenarnya yang menjadi utama gitu menurut pandangan kami. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang punya pendapat berbeda silakan. Yang pertama itu mengenai problem severity atau keparahan dari masalah gitu. Kenapa kok ini menjadi salah satu evaluasi segmen market yang harus diperhatikan gitu, karena derajat keparahan masalah itu yang menjadi apa ya, ibaratnya itu fondasi utama gitu loh program dari social marketing kita. Ketika kita tahu bahwa ada masalah yang cukup serius, misalnya seperti di case tadi itu ada banyak nahkoda kapal itu yang suka mabuk-mabukan, udah mabuk di atas air, wah itu kan double kill gitu kan, jadi masalahnya sangat besar gitu. Jadi di situ akhirnya si foundation-nya bekerja sama dengan beberapa otoritas setempat juga untuk bisa memberikan program menekan angka kecelakaan dengan cara merehabilitasi gitu ya mungkin bahasanya ya. Para skipper ini yang suka mabuk-mabukan. Itu di situ salah satu pentingnya kenapa problem severity itu penting gitu Pak Farad. Yang kedua ada problem incidents. Problem incidents mengenai seberapa banyak orang-orang yang engage dengan masalah yang ada atau seberapa banyak orang yang sebenarnya itu kurang engage. Nah, ini kan sebenarnya masalah audiens. Ketika kita sudah menemukan polarisasi gitu ya antara dua segmen yang berbeda, kita tahu apa treatment yang paling tepat untuk memberikan pendekatan ke mereka. Yang ketiga itu soal reachability atau bagaimana segmen-segmen itu bisa dijangkau. Kalau kita sudah mengetahui ada beberapa pola di segmen itu yang kiranya bisa kita lakukan pendekatan tertentu, maka kita harus bisa memastikan bahwa segmen ini terjangkau. Karena aksesibilitas itu penting gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan sosial program itu harusnya kan sesuai dengan target yang sebagaimana mestinya. Ketika target itu yang harusnya membutuhkan treatment malah kita tinggalkan, yang harusnya nggak membutuhkan treatment malah kita kasih treatment, itu jadi ada perbedaan apa namanya gitu. Jadi reachability, problem incidence, lalu derajat keparahan dari permasalahan itu menurut kami dari perspektif kami itu menjadi 3 kriteria yang mungkin paling utama gitu sih Pak. Jadi itu Mbak Fari. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan silakan. Oke, terima kasih. Dari Mbak Faradiba ya. Gimana, ada respon? Oke Mas, saya noted berarti yang menurut dari kelompok presenter itu adalah problem severity, problem incident, sama reachability ya. Terus kalau untuk mengenai si segmen saya sendiri berarti itu lebih ke udah di-include ke problem incidents itu kali ya yang tadi ya, kan dari audiensnya gitu ya. Iya sih Pak, kalau menurut kami sih itu betul dari incidence-nya itu. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk masalah segmentasi itu kembali ke masalah klasik bahwa kita menyeimbangkan antara memaksimalkan benefit atau impact kita, memaksimalkan dampak, tetapi juga mengoptimalkan resources. Artinya kita jangan sampai kita menggigit terlalu banyak. Kalau kita menggigit terlalu banyak bisa jadi justru sasaran kita tidak tercapai karena kita nggak punya cukup resources untuk mencapai tujuan yang mungkin lebih besar dari apa yang kita mampu. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Mungkin selanjutnya silahkan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Raya. Mungkin Mas Dimas bisa ke atas nomor 3. Di sini pertanyaannya, meskipun kita sudah menentukan audiens, mungkin kita bisa saja menyasar kelompok lainnya, karena itu juga terekspos dengan kampanye tersebut. Misalkan kampanye disebarkan melalui billboard, dapat dilihat oleh semua orang melintasi jalan tersebut. Kelompok presenter akan seharusnya dilakukan oleh social marketer. Kalau dia melakukan planning dan dilakukan kampanye, ternyata kampanye yang kita jalankan lebih diterima dengan baik oleh orang-orang yang berada di luar segmen priority audience.
Buat kelompok kami, sebenarnya setiap social campaign itu nantinya akan menjalankan step berupa campaign evaluation. Jadi kita akan mengevaluasi dan untuk mengetahui dan bagaimana kita merancang untuk lebih baik ke depannya ketika melakukan campaign yang sama, dan apa yang perlu dikoreksi atau diperbaiki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi misalkan ketika contoh dari pertanyaan ini, ternyata kampanye yang kita jalankan lebih diterima oleh orang-orang yang berada di luar segmen priority audience, mungkin kita bisa melakukan yang pertama adalah analisa dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa itu kurang diterima. Contohnya misalkan, mengapa priority audience terlalu menerima campaign ini? Apakah mungkin pemasangan tempat billboardnya kurang tepat, dan karena kurang dilalui oleh priority audience, sehingga tidak diperhatikan, atau mungkin juga kontennya yang tidak menarik atau tidak sesuai oleh mereka, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan tingkat compliance dari priority audience menjadi rendah. Itu kita perlu evaluasi sendiri setelah kita menjalankan campaign-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa saja kurang tepat memilih priority audience saat kita di perencanaan di awal. Jadi sehingga dengan evaluasi ini kita bisa tahu audiens yang tepat dan untuk kita sasar berikutnya ketika kita ingin menjalankan campaign seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak Raya. Ada tanggapan mungkin? Oke, silakan Mbak Raya. Iya Mas, terima kasih Mas Adi penjelasannya. Oke, jadi harus dilakukan evaluasi dulu gitu ya Mas. Nah kalau misalnya nih setelah dilakukan evaluasi, apakah nantinya itu yang lebih comply itu akan dimasukkan ke dalam priority audience, atau kayak kita stick sama priority audience awal kita, atau gimana gitu Mas? Ini tergantung, kalau misalkan tadi mungkin ada yang salah dengan penempatan campaign kita yang seperti pemasangan billboard jenisnya, kita bisa saja tetap menyasar priority audience tersebut dengan menjalankan pemasangan billboard yang berbeda ataupun kontennya berbeda. Tapi misalnya ketika itu juga sudah tidak tepat sasaran, kita bisa saja juga mengganti priority audience-nya sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang kita inginkan perubahan perilaku tersebut. Oke. Gimana Mbak Raya? Terima kasih Mas Adi. Oke. Jadi memang itulah. Jelas. Oke. Jadi memang itulah pentingnya metrik ya, pentingnya pengukuran dari dalam pengelolaan kampanye pemasaran sosial, karena kita nggak tahu tanpa metrik, tanpa analytics ya, kita nggak tahu sejauh mana dampak yang kita hasilkan, kepada siapa dampak tersebut kampanye kita berdampak gitu. Dan memang seringkali ada kelompok audiensnya memang disebut mungkin low hanging fruit gitu ya. Jadi intinya yang memang secara karakteristik mungkin memang sudah memiliki kecenderungan tinggi untuk comply. Jadi memang bukan menjadi segmen prioritas gitu. Bisa jadi sehingga ya menurut saya justru nggak tepat kalau kita kemudian mengganti priority audience kita kepada yang comply saja, karena tujuan kita kan nggak hanya tidak hanya kecuali kalau misalnya target behaviornya adalah donasi gitu, misalnya kita ingin mendrive donation, kemudian mungkin ternyata target yang banyak donasi adalah bukan dari target yang kita sasar, ternyata dari target yang lain. Mungkin di situ bisa kita lakukan retargeting ya untuk memaksimalkan donation. Tapi kalau kita mentargetkan perubahan perilaku, sedangkan yang berubah perilakunya bukan dari segmen yang kita prioritaskan, mungkin karena misalnya tadi tentang merokok gitu ya, ternyata kita ingin mengkampanyekan kepada anak-anak di bawah umur 17 tahun misalnya. Tapi ternyata yang memang banyak resonate misalnya, ternyata yang usianya katakanlah 50 tahun ke atas gitu. Sedangkan yang memang biasanya ya yang sudah lebih sepuh, lebih sadar kesehatan, lebih bisa memang sudah waktunya untuk berhenti merokok. Jadi sedangkan yang di bawah umur 17 tahun ini mungkin umurnya masih panjang ya, sehingga lebih besar prioritasnya, sehingga bukan menjadi alasan kita untuk kita retargeting saja, kita fokus kepada yang di atas usia
50 tahun misalnya. Karena prioritas kita memang anak-anak di bawah umur gitu, sehingga walaupun katakanlah yang banyak engagement dengan kampanye kita ternyata orang-orang yang di luar target market kita atau di luar priority audience kita, ya itu hanya secondary audience. Tadi saya katakan tadi ada primary audience, ada secondary audience. Yang secondary audience bukan berarti kita tolak, bukan berarti jangan sampai orang-orang yang di luar usia 17 tahun nggak boleh engage dengan konten kita, enggak. Tapi engagement mereka itu hanya bonus, sedangkan engagement utama yang kita harapkan adalah dari priority audience kita, dalam hal ini anak-anak di bawah umur 17 tahun, misalnya seperti itu. Jadi engagementnya tetap tidak tidak merubah gitu, tidak merubah target audience kita. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. Oke, atau mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan komentar. Mungkin ini memang topik yang menarik begitu ya. Apakah kita ganti audience atau kita tetap stick dengan audience kita ketika ada exposure yang di luar ekspektasi lah begitu istilahnya. Oke, atau mungkin bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan kelompok 5. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak Dinda. Bisa ke bawah, Mas Dimas? Ya. Di sini kan dalam menjalankan target audience, kita dapat melihat prioritas mana yang lebih memerlukan perubahan perilaku dibanding yang lainnya. Misalkan prioritas audiensnya spesifik untuk kota Jakarta. Setelah dilakukan campaign, apakah setelahnya lebih baik untuk menyasar priority audience di kota lain, atau tetap fokus di Jakarta dan kemudian melakukan extend apabila tujuan awal kita merupakan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami, di awal kita bisa melakukan pilot atau uji coba terlebih dahulu untuk mengidentifikasi priority audience-nya sebelum peluncuran kampanye. Ini bisa dijadikan juga sebagai reference point. Kemudian setelah kita melakukan campaign tersebut, kita juga perlu mengevaluasi resource yang kita punya, seperti anggota dan dana. Karena semakin besar priority audience kita, maka yang tersasar maka perlu memerlukan resource dan orang berupa jumlah dana yang lebih besar juga. Jadi sebaiknya untuk di awal, kita dengan keterbatasan resource yang kita punya, kita fokus ke perubahan behavior di Jakarta terlebih dahulu. Ataupun misalkan kita ingin extend bisa ke beberapa kota yang mungkin masalah yang sama di dekat Jakarta, mungkin seperti itu. Kemudian setelah kita berhasil, ini akan dapat menjadi data dan sumber informasi untuk kita jalankan berikutnya ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kemudian ketika kita punya bukti yang kuat mengenai keberhasilan sebuah campaign ini, akan lebih mudah juga bagi kita untuk mencari sumber dana ataupun sponsor yang dapat membantu membiayai campaign kita. Ataupun mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena dengan adanya kita bukti dan juga track record yang pernah kita lakukan sebelumnya, itu akan lebih dipercaya. Kemudian dengan kita memiliki resource yang semakin besar, akan memudahkan kita juga dalam menjalankan campaign-nya dalam skala besar untuk merubah behavior masyarakat di seluruh Indonesia nantinya. Yang memang seperti itu yang ditargetkan. Seperti itu Mbak Dinda. Mungkin ada tanggapan? Oke, silakan Mbak Dinda. Oke, iya makasih Mas Adit. Jadi lebih fokus ke extend campaign-nya dulu sampai benar-benar berubah gitu ya, perilaku masyarakatnya gitu. Kayak walaupun mungkin kayak awalnya tuh udah ada kenaikan yang bisa diukur gitu dan sebenarnya tuh udah terlihat aman gitu ya istilahnya, tapi gini sih maksudnya, misalnya dia melakukan campaign-nya di kota Jakarta terlebih dahulu, terus sebenarnya istilahnya targetnya itu masyarakat yang berubah tuh misalkan jumlahnya sekian gitu ya, atau pengukurannya tuh sekian gitu, tapi belum mencapai target tersebut, tapi udah terdapat kenaikan yang signifikan gitu ya, itu baiknya berarti kayak benar-benar harus sampai mencapai itu dulu, di extend selama berapa lama sampai benar-benar mencapai, baru pindah ke prioritas lain gitu ya. Ini bisa kita juga sebenarnya kan di awal di Jakarta. Kemudian kalau kita bisa dikembangkan lagi mungkin ke extend ke beberapa daerah dulu.
misalnya ke Jabodetabek ataupun kota-kota besar. Jangan mungkin langsung ke seluruh Indonesia seperti yang tadi di soalnya itu. Karena kita kan akan membutuhkan dana yang semakin besar nantinya. Kita perlahan-lahan tentu akan kita bisa lebih mengumpulkan resource yang diperlukan seperti itu untuk mencapai tujuan tadi yang sejumlah orang tersebut. Oke. Oke. Berarti tetap fokusnya extend di situ dulu gitu ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke. Jadi memang saya setuju bahwa sebetulnya karena masing-masing kampanye ya sebetulnya ada memiliki resources ya. Kalau memang resourcesnya masih terbatas di level kota, jangan di extend dulu, jangan di scale up dulu sampai memang sudah ada success story gitu. Ketika sudah ada success story, mungkin bisa menjadi modal untuk fundraising, untuk rekrutmen, untuk scale up kampanye tersebut ke yang lebih besar. Jadi kalau kita start big, bisa jadi kita malah nggak kepegang. Tapi kita dengan start small, kita kembangkan perlahan-lahan. Dan jangan salah, katakanlah di sebuah Jakarta katakanlah sudah ada success story. Sukses tersebut harus di-maintain gitu. Jadi kampanye sosial itu ketika sudah ada perubahan sosial bukan berarti kita bisa berhenti berkampanye. Kenapa? Karena ya sama seperti pemasaran komersil ya, ketika kita berhenti berkampanye orang akan lupa gitu. Orang akan lupa dan bisa jadi perilakunya bisa jadi kembali ke posisi semula. Jadi kampanye pemasaran sosial itu ya tidak hanya untuk merubah perilaku, tapi ketika sudah ada perubahan perilaku yang signifikan pun tetap membutuhkan kampanye untuk reminding dan maintaining perilaku tersebut. Jadi itu kenapa idealnya bertahap, scaling up-nya jangan langsung nasional. Walaupun memang ada kampanye-kampanye yang secara langsung ya nasional, tapi pasti butuh proses. Kayak misalnya kita bisa awal-awal pertama nggak ada traffic begitu kan. Dan pasti butuh ada mungkin awal-awal engagementnya mungkin di lingkungan sekitar dari foundernya, mungkin di daerah Jakarta ya, belum sampai ke seluruh Indonesia. Tapi sekarang setelah sudah ada success story, sudah cukup engagement dari orang-orang mungkin awalnya di Jakarta dan sekitarnya, sekarang mungkin sudah di seluruh Indonesia. Jadi saran saya tetap start small, start now. Tapi pelan-pelan kita expand kepada skala yang lebih besar jika sudah memiliki kemampuan. Gitu. Mungkin itu tambahan untuk jawaban Mas Adit. Oke. Itu berarti artinya sebenarnya emang baiknya tuh nggak diberhentikan ya Pak Imam ya? Bukan kampanye sosial itu bukan one off campaign, bukan setelah satu kampanye selesai udah selesai kita lakukan perayaan terus nggak ada kabarnya lain, nggak seperti itu. Sama kalau seperti itu gimana? Iya mungkin kalau misalkan emang ternyata mau ekspor ke kota lain itu misalnya butuh dana gitu ya Pak Imam, kayak yang misalnya Jakartanya udah success story itu bisa di tone down gitu ya, mungkin untuk maksimalin dana ke kota selanjutnya, tapi tetap di-maintain gitu ya. Iya, boleh di tone down mungkin ya, tapi tetap harus ada reminder. Sama kayak kenapa kok brand-brand besar misalnya BMW tetap mengeluarkan iklan ya, diantaranya mereka ingin ada tetap top of mind, tetap ada reminder. Karena tadi ada banyak informasi, ada banyak bisa jadi kampanye kita atau perilaku kita ternyata tertutup oleh kampanye-kampanye yang lebih baru, atau mungkin tadi manusia kalau ya untuk membuat habit itu kan butuh waktu gitu ya. Ketika belum jadi habit, bisa jadi perubahan perilaku kita belum, katakan walaupun sukses ya, tapi belum permanen, sehingga tetap membutuhkan jadi pemantapan lah gitu, atau reinforcement sampai ya mungkin kita nggak tahu sampai berapa lama, karena pasti ada penurunan itu. Manusia bisa jadi regression itu regressing kembali ke kondisi awal itu selalu ada gitu. Jadi tetap membutuhkan proses continuous. Jadi pemasaran sosial bukan kegiatan kampanye sekali setahun 2 tahun selesai, enggak, tapi terus continuous. Walaupun mungkin kampanye kita hanya 2 minggu katakanlah, tapi 2 minggu tadi idealnya ya adalah dilanjutkan, nggak cuma 2 minggu. Dalam 2 minggu saja
pasti dilupakan. Kalau setelah 2 minggu berhenti pasti dilupakan. Nggak ada mungkin ada bekasnya sedikit tapi nggak ada permanennya gitu. Makanya idealnya kalau memang isu ini penting buat teman-teman dan misalnya bisa dijalankan, saya malah encourage kalau memang ada yang mau dilanjutkan silahkan. Oke, itu untuk yang pertanyaan dari Dinda. Terima kasih. Mungkin kelompok 5 bisa dilanjutkan. Silahkan. Ya, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan. Mungkin Mas Dimas bisa tolong ke atas, Mas, dari Mbak Mawadah. Ya, jadi di sini pertanyaannya mengenai menurut kelompok presenter, contoh kampanye seperti apa dari strategi ini? Dan bukankah jika target audiens terlalu luas, akan sulit menentukan target? Kemarin kita sempat ada diskusi dan coba diriset dari beberapa contoh kasus mengenai undifferentiated marketing ini. Mungkin memang tidak tepat diterapkan untuk beberapa perusahaan. Tidak semua perusahaan bisa menerapkan strategi undifferentiated atau mass marketing ini, terutama untuk small business, dikarenakan ya keterbatasan dana juga untuk pemenuhan produksi itemnya mereka atau produk-produknya mereka. Cuman untuk produk yang kira-kira bisa dibilang contoh nyata dan sudah cukup berhasil di dunia, mungkin ada brand-brand seperti Coca-Cola atau odol yang Colgate, di mana mereka bisa berhasil menerapkan strategi ini dikarenakan, atau juga mungkin coklat M&M, yang dimana semua dari masing-masing produk ini dari industri yang berbeda dan jenis-jenis yang berbeda, mungkin mereka memiliki kesamaan yang utama, yaitu tidak membedakan dari sisi, tidak mengkotak-kotakan sesuai dengan judul dari undifferentiated marketing itu sendiri. Jadi mereka tidak membatasi dari sisi umur, demografinya, hanya benar-benar daily produk yang memang digunakan secara massal, secara umum oleh masyarakat luas. Kemudian kalau mungkin, untuk ya, kalau untuk contoh kampanye sosialnya ada nggak? Dia kan contoh commercial marketing kan. Ya, kalau untuk social marketingnya? Kalau untuk sosial sih kita kebetulan tidak menemukan untuk contoh produk ya Pak. Kalau campaign kita menemukannya contoh produk, nggak menemukan contoh campaign. Ya mungkin Lebih kayak ke situ. Oke, ya mungkin saya kasih contoh ya, misalnya tentang perilaku prokes kesehatan, protokol kesehatan COVID-19 itu kan situ tidak ada apa Mengkotak-kotakan namanya gitu ya Pak. kotak-kotakan, semua ya Iya. mau laki perempuan umur berapa semua harus menerapkan. Mungkin itu di antara undifferentiated marketing, tapi memang butuh resources yang besar itu, dan itu biasanya sudah ditangani oleh negara secara umum ya, tapi mungkin bisa aja kampanye-kampanye yang mendukung kampanye pemerintah tadi. Tapi contoh undifferentiated marketing untuk untuk kampanye sosial ya itu berbagai macam ya, kayak yang apa sih yang terakhir yang 3M ya, kan awalnya 3M kan, kemudian dikembangkan dari 5M dan seterusnya. Mungkin itu bisa jadi contoh. Gimana Mbak Mawadah? Iya Pak Imam, sudah jelas. Makasih Mas David. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutkan, silahkan. Selanjutnya mau coba jawab untuk pertanyaan dari Mbak Atisha. Strategi marketing seperti apa yang cocok untuk menargetkan audiens dalam tahap contemplation? Jadi ini dari bahasan yang stages of change itu ya. Kemarin kita juga sempat diskusi, menurut kami mungkin strategi marketing yang dapat dilakukan itu karena di tahap ini si klien atau yang biasa digunakan sih kasusnya untuk pasien gitu ya, atau orang-orang yang karena tahap ini mereka sudah aware akan masalah yang ada, tapi belum juga memutuskan untuk move on ke step selanjutnya ke action. Mereka yang dimana pada tahap ini ada 80% populasi yang ada di seluruh dunia, dan mungkin marketing yang harus dilakukan di sini strateginya itu adalah yang bentuknya repetitif melalui iklan dari media manapun, mulai dari online maupun offline, dikarenakan meskipun nanti pada akhirnya hasil dari iklan repetitif itu akan menyebabkan mereka merasa terganggu atau tidak nyaman, tapi akhirnya akan bisa menyebabkan
langkah mereka untuk mengambil aksi, tidak hanya berhenti di tahap kontemplasi tersebut. Selanjutnya mungkin, dan selain itu juga ada cara yang cukup teoritis dari tahap ini, yang dimana perilakunya itu dapat di drive dari beberapa faktor, yaitu dari perceived benefits, perceived cost, perceived social influences, dan juga perceived behavioral control. Mungkin di sini juga ada sisi psikologis yang cukup dalam yang dapat diaplikasikan untuk strategi marketingnya. Mungkin begitu sih, baik Latisha, kalau ada tanggapan. Oke, silakan gimana Mbak Atisha? Ya baik, makasih Mas David. Sebenarnya kalau pendapat saya sih kan contemplation tuh kayak tahap yang lumayan penting gitu. Karena kalau misalnya si audiens udah masuk ke action, mungkin lebih gampang gitu marketing. Makanya saya nanya tentang tahap contemplation. Tapi kalau misalnya selain kayak iklan yang repetitif gitu, yang mungkin lebih efektif apalagi ya? Kalau selain iklan repetitif sih, ini yang kita temuin baru sejauh ini sih Mbak. Kalau kayak penggunaan influencer gitu juga dapat membantu kah? Kalau itu mungkin jatuhnya tetap dari bagian strateginya juga, tapi mungkin bentuknya dengan memakai influencer, tapi mungkin message yang ingin disampaikan mungkin akan tetap sama. Jadi masih masuk di tahap repetitif juga, cuman dalam bungkus yang berbeda. Mungkin kira-kira bisa gitu sih Mbak. Oke, kasih Mas David. Sama-sama Mbak. Mungkin Pak Imam ada yang ingin ditambahkan. Bentar, saya cari dulu. Nggak ketemu ya contemplation. Tapi memang sebenarnya untuk iklan repetitif itu lebih ke untuk reminding sih sebenarnya. Jadi fungsinya kenapa repetitif itu supaya mudah diingat. Orang pasti ingat walaupun annoying. Jadi beberapa strategi pemasaran komersial yang menggunakan kadang iklannya sangat sederhana, sangat mungkin dalam tanda kutip sangat receh gitu ya, tapi diulang-ulang terus, bahkan satu segmen iklan bisa diulang-ulang 3 kali 4 kali supaya orang ingat gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ingat pesannya tapi ingat brandnya, biasanya yang diangkat brandnya. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau untuk contemplation biasanya membutuhkan informasi lebih ya. Jadi kalau memang ini saya kurang tahu pasti sebenarnya, saya belum sebentar. Contemplation ada di mana ya ininya, tahapannya? Kok saya nggak ketemu di presentasinya. Contemplation. Ada di stage of changes Pak. Oke, stage of changes. Oke, ya. Oh, di awal ya. Jadi di awal memang kalau masih ini dia lebih banyak membutuhkan informasi biasanya. Jadi masih consideration lah, masih consideration, masih undecided mungkin ya, sehingga di sini selama dia ada pertimbangan, maka di situ butuh informasi. Maka biasanya untuk tahapan ini iklannya sebaiknya tidak langsung menyuruh lakukan ini, bukan, tapi mengarahkan audiens kepada sumber informasi yang lebih ekstensif, misalnya dengan QR code atau dengan website atau dengan call center. Jadi untuk informasi lebih lanjut hubungi sekian. Simply seperti itu sudah bisa membantu orang make decision. Dia mungkin belum siap untuk berhenti merokok, tapi mungkin dia ingin tahu gimana sih cara berhenti merokok misalnya ya. Jadi kalau untuk informasi lebih lanjut tentang cara berhenti merokok, lihat buka link ini atau scan QR code ini atau hubungi call center dengan nomor call center gratis dengan nomor sekian. Itu membantu pada tahap contemplation. Mungkin itu sih yang bisa saya berikan masukan.
Gimana Mbak Atisha? Mungkin bisa dirangkum kalau tahap contemplation kita harus message-nya tuh harus ngasih call to action yang jelas gitu kali ya Pak. Oke, kalau call to action itu sebenarnya masih belum. Kalau contemplation itu dia belum siap untuk mengambil keputusan. Jadi masih cukup early gitu ya. Jadi apa namanya, tujuan ketika audiens kita kebanyakan masih di contemplation, tujuan kita adalah memberikan informasi yang membuat mereka bisa mengambil keputusan gitu. Jadi apa namanya? Tapi jadi call to action-nya adalah mencari informasi lebih lanjut gitu. Bisa dipahami nggak? Kan Yes. call to action juga ada banyak. Ada call to action untuk berhenti atau untuk call to action untuk membeli sesuatu, itu kan juga call to action. Pada tahap contemplation, maka call to action-nya adalah untuk mencari informasi lebih lanjut begitu. Oke, baik Pak, udah cukup jelas kok. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 5 dan semua penanya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi video ya. Jadi ada beberapa video yang ingin saya tayangkan. Kemudian setelah itu saya akan buka sesi breakout room di mana saya minta teman-teman mendiskusikan suatu bagian dari progres final project kalian. Mungkin ini saya buka saja sebentar. Ini emasnya. Di sini sudah ada beberapa video yang sudah saya unggah. Oke, pertemuan 10. Di sini ada beberapa konten. Jadi saya ingin teman-teman menonton beberapa konten terkait sebuah kampanye pemasaran sosial. Ini contoh kasus, kenapa nggak bisa? Sebentar. Apa ya? Oke, saya inilah kalau video YouTube kadang bisa hilang sendiri. Oke, kita buka dulu. Kita buka saja yang kedua. Terlihat nggak? Lagi dengan aku Ida Ayutri dan tentunya ada teman-teman aku Ditya, Melva dan juga Alan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu food waste, fakta-fakta food waste di Indonesia, faktor penyebab food waste, dampak dari food waste, yang kelima adalah cara mengatasi food waste. Nah, food waste adalah makanan yang dibuang padahal makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Menurut data The Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang membuang makanan terbanyak di dunia. Jadi, satu orang penduduk Indonesia itu membuang sekitar 300 kg makanan layak makan setiap tahunnya. Tapi sayangnya, masih ada 19,6 juta penduduk Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Halo semuanya, ada beberapa faktor penyebab food waste yang terjadi. Pertama, penanganan pasca panen yang buruk karena mungkin petani dan teknologi yang kurang baik. Selain itu ada proses pengangkutan panen yang buruk pula menyebabkan kualitas bahan makanan menjadi buruk. Faktor yang kedua, tidak menghabiskan bahan makanan karena tidak sesuai dengan porsi atau tidak sesuai dengan selera kita. Kadang kita merasa lapar dan ingin makan dengan banyak porsi yang banyak, tapi pada akhirnya kita hanya kekenyangan dan membuang bahan makanan tersebut. Faktor yang ketiga, tren makanan di sosial media.
Kita seringkali membeli hanya untuk eksisi sosial media. Kita hanya membelinya, tidak menghabiskannya, lalu membuangnya begitu saja hanya untuk mengikuti tren di sosial media. Food waste ternyata sangat berbahaya bagi lingkungan, bahkan menjadi salah satu penyebab utama dalam masalah pemanasan global. Kebanyakan penduduk Indonesia menyangka bahwa asap dari kendaraan dan pabrik adalah penyebab pemanasan global. Padahal sampah makanan juga terbukti sebagai salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Hal tersebut bisa terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, polusi udara yang disebabkan oleh sampah makanan. Makanan sisa sebenarnya dapat menyebabkan tanah mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi dan juga bisa menyebabkan polusi udara. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat timbul dari karbon dioksida yang dihasilkan dari sisa makanan. Yang kedua, zat kimia berbahaya yang dikeluarkan oleh sampah sisa makanan. Hasil analisis menemukan bahwa konsentrasi salah satu zat kimia yang bernama dioksin bisa menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga bisa merusak tubuh kita. Dan yang terakhir, kuantitas yang berlebih dari sampah sisa makanan. Indonesia telah terbukti menjadi negara kedua penyumbang sampah makanan terbanyak setelah Saudi Arabia. Sampah sisa makanan juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya banjir karena banyak masyarakat yang membuang sampah sisa makanan mereka dengan sembarangan sehingga bisa merusak lingkungan sekitar. Oke teman-teman, lalu untuk mengatasi food waste ini kami memiliki tips yaitu 4M. M yang pertama yaitu manajemen kulkas. Ini lebih dikenal dengan nama FIFO atau first in first out. Jadi makanan yang baru dibeli diletakkan di makanan yang terlebih dahulu dibeli agar makanan yang lama tersebut tidak sia-sia. Lalu tips M yang kedua yaitu mengolah kembali. Ini dapat dipraktikkan di buah dan sayur yang mulai sedikit layu tetapi masih layak dikonsumsi. Buah dan sayur ini dapat direndam di air es selama mungkin 1 jam sehingga buah dan sayur tadi dapat segar kembali. Lalu tips M yang ketiga yaitu menyimpan kelebihan makanan. Nah, ini kelebihan makanan ini dapat disimpan di tempat yang jelas, terbuka, atau dengan tempat makan yang berwarna transparan mungkin agar dapat terlihat dengan jelas dan tidak terbuang sia-sia. Lalu tips yang terakhir yaitu memanfaatkan kembali makanan sisa. Ini mungkin buah-buahan, sayuran dapat dibuat untuk kompos atau seperti timun dapat untuk skincare wajah, perawatan wajah, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi sekian teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk mengurangi food waste yang ada di sekitar kita dan dapat mengurangi kerugian-kerugian lain. Terima kasih teman-teman. Oke, ini salah satu konten ya, untuk konten social marketing yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi ini sebagai salah satu benchmark ya. Makanya ini masuk S1 sebetulnya. Jadi mungkin teman-teman di sini harusnya bisa lebih keren lagi untuk mengembangkan kontennya. Ini ada yang kedua, ini mungkin lebih profesional ya.
sangat besar, padahal di satu sisi 19,4 juta masyarakat Indonesia itu masih mengalami kelaparan. Karena sebenarnya food waste atau sampah makanan yang menumpuk di landfill itu bisa mengeluarkan gas metana. Gas metana ini sendiri adalah gas emisi rumah kaca yang 23 kali lebih berbahaya dibandingkan gas karbon dioksida. Dan itu adalah dampak lingkungannya yang seringkali banyak orang nggak sadar gitu. Salah satu entitas penyumbang sampah makanan paling besar adalah industri hospitality, seperti restoran, hotel, bakery, kafe, yang seringkali menganggap sampah makanan sebagai hal yang tidak terhindarkan. Industri ini seringkali tidak tahu atau tidak memiliki opsi untuk menyalurkan makanan surplus yang dihasilkan, atau bisa juga enggan mengeluarkan upaya ekstra untuk menyalurkannya. Padahal jika didistribusikan dengan tepat, makanan surplus ini bisa memberi makan begitu banyak masyarakat yang membutuhkan. Solusi yang kami tawarkan adalah food rescue atau upaya penyelamatan surplus makanan yang dihasilkan oleh industri ini dari potensi terbuang. Makanan berlebih dari restoran, hotel, bakery, kafe akan kami kumpulkan, diperiksa kembali kualitasnya, dikemas ulang, lalu dibagikan secara bermartabat kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, Garda Pangan melakukan pendekatan dengan industri jasa makanan dengan skema kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tersebut. Hingga saat ini Garda Pangan telah bekerja sama dengan 3 restoran, 1 pasar organik, 1 catering, 4 festival kuliner, dan juga 3 bakery. Untuk memastikan keamanan makanan yang disalurkan, Garda Pangan menjalankan serangkaian SOP atau Standard Operating Procedure untuk memastikan kelayakan makanan mulai dari proses persiapan, komunikasi dengan donatur makanan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, transportasi makanan, hingga distribusi ke penerima. Pengecekan kualitas makanan meliputi pengecekan visual, aroma, dan random testing. Proses handling makanan juga dilakukan dengan higienis, mulai dari pengemasan hingga transportasi. Informasi bahan makanan dan jangka waktu berlaku juga akan diinformasikan kepada penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan makanan yang kami salurkan. Hingga akhir Agustus 2018, impact yang dihasilkan Garda Pangan adalah kami telah berhasil menyalurkan sebanyak 42.832 porsi makanan yang juga setara dengan menyelamatkan 6.425 kg potensi sampah makanan dan menyalurkannya kepada 35.634 penerima manfaat. Penerima manfaat atau beneficiaries utama dari distribusi makanan Garda Pangan adalah masyarakat prasejahtera di Surabaya yang telah dipilih dengan cermat serta disurvei agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kategori penerima diantaranya berasal dari kaum duafa, yatim piatu, janda, lansia, difabel, pengungsi, anak jalanan, dan juga keluarga-keluarga prasejahtera di kantong-kantong kemiskinan di Surabaya dan sekitarnya. Para penerima manfaat ini dicatat dengan rapi dalam sebuah database komprehensif yang berisi data penerima, termasuk jumlah warga, profesi, fasilitas penyimpanan makanan yang tersedia, jam distribusi, serta preferensi makanan. Saat ini terdapat total 110 kantong kemiskinan yang telah terdata dan terus bertambah setiap minggunya. Proses distribusi makanan juga dilakukan dengan bermartabat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek sosial agar pemberian makanan tidak menimbulkan ketergantungan. Gerakan Garda Pangan juga turut berkontribusi dalam beberapa poin SDG atau Sustainable Development Goals, di antaranya poin kedua yaitu Zero Hunger dan poin ketiga Good Health and Well-being lewat distribusi makanan kepada masyarakat prasejahtera dengan kerawanan pangan. Poin 11, Sustainable Cities and Communities, lewat terciptanya sistem yang mengisi gap antara kelebihan makanan dari industri hospitality dan jasa makanan dengan kemiskinan urban yang terjadi di perkotaan. Poin 12,
responsible production and consumption lewat upaya aktif edukasi mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi makanan yang lebih bijak tanpa sampah makanan, serta poin 13 atau climate action lewat upaya penyelamatan potensi makanan terbuang yang memiliki dampak terhadap emisi gas rumah kaca. Selain food rescue yang bersifat rutin, kami juga menyelenggarakan food drive atau pengumpulan donasi surplus makanan pada momen-momen tertentu. Misalnya yang telah kami lakukan adalah pengumpulan kue kering berlebih pasca Hari Raya Idul Fitri atau saat terjadi bencana alam. Pengumpulan donasi dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menitipkan kotak-kotak donasi di beberapa drop point di Surabaya, hingga penjemputan donasi oleh para relawan. Kemudian kegiatan lain yang kami lakukan adalah gleaning, yaitu mengumpulkan hasil panen di lahan pertanian atau perkebunan yang terbuang karena penampilannya yang tidak memenuhi standar kosmetik pasar. Kami percaya bahwa ugly produce ini sama segarnya, nikmatnya, dan bernutrisinya dengan buah atau sayur lainnya. Dan bayangkan jika makanan yang masih sangat layak ini harus dibuang sementara jutaan orang lainnya masih hidup kelaparan. Selain dari industri hospitality, Garda Pangan juga berinisiatif menjemput makanan berlebih yang dihasilkan dari event, acara, pesta, atau selebrasi yang menyisakan makanan berlebih dalam jumlah yang banyak. Kami bekerja sama dengan BEM Universitas untuk menyalurkan makanan pasca acara-acara kampus, seperti seminar, dan juga bekerja sama dengan wedding organizer untuk mendistribusikan makanan dari acara wedding atau pernikahan. Tidak hanya turun langsung melakukan upaya-upaya penyelamatan makanan, kami juga turut aktif menyebarkan kesadaran untuk mengurangi sampah makanan kepada masyarakat lewat kampanye-kampanye kreatif di media sosial atau di Car Free Day. Selain itu, Garda Pangan juga turut memberikan edukasi sampah makanan, khususnya kepada anak-anak, lewat permainan yang seru dan menyenangkan. Kami percaya bahwa kesadaran untuk menghargai makanan dan mengurangi sampah makanan sebaiknya dipupuk sejak dini, dan peduli terhadap isu sampah makanan. Oke. Dalam melakukan kegiatannya, Garda Oke, mungkin bisa ditonton sendiri ya sisa selebihnya ya, karena cukup panjang. Ini cukup panjang 16 menit. Ya, sekitar 15 menit. Jadi mungkin yang ingin saya angkat di sini adalah bahwa nanti atau dalam kampanye pemasaran sosial yang teman-teman jalankan itu harus ada konten yang ingin diangkat gitu ya, sehingga teman-teman perlu mendesain video singkat mungkin sekitar 3 hingga 5 menit yang mengangkat target behavior yang diinginkan oleh kampanye kalian. Tadi yang video yang kedua lebih profesional, tapi memang itu menjelaskan semua aktivitas sehingga panjang 15 menit, dan realitinya video panjang itu audiensnya seringkali gugur di tengah-tengah gitu. Jadi idealnya video itu kalau bisa kurang dari 3 menit bahkan, tapi mungkin 3-5 menit yang bisa di-share di sosial media, bisa di Instagram, di YouTube, di Facebook. Itu yang harus dibuat ya. Jadi mungkin setelah ini saya bagi dalam breakout room, dan di dalam breakout room kita membahas hasil diskusi minggu lalu plus mendesain atau merancang video yang perlu dibikin. Dan video ini saya targetkan untuk dikumpulkan sudah jadi ya pada tanggal 28 April. Jadi sebelum karena tanggal 29 sudah libur lebaran, maka sebenarnya ini tentatif sih. Tanggal 28, kalau memang misalnya tanggal 28 belum bisa, ya mungkin bisa setelah itu. Tapi ini masalahnya butuh cukup. Jadi kan setelah lebaran sudah harus jalan nih kampanyenya. Jadi kalau bisa tanggal 28 itu sudah ada videonya. Sebenarnya hanya 3-5 menit. Boleh dalam bentuk animasi, boleh dalam bentuk kayak kaleidoskop ya, foto kemudian ada narasinya, atau boleh dalam bentuk presentasi. Silahkan, saya serahkan kepada kreativitas teman-teman, tapi diharapkan ada video berdurasi 3 hingga 5 menit yang sudah mengangkat kampanye pemasaran sosial yang akan dikerjakan. Kan kampanye itu kan nggak hanya konten saja, konten itu hanya sebagian, tapi kalau nggak ada kontennya ya belum benar-benar bisa melakukan kampanyenya. Jadi
paling nggak tanggal 28 saya harapkan sudah ada kampanyenya. Kalau memang belum, sudah ada kontennya, maaf. Kalau memang belum selesai tanggal 28 mungkin akan saya berikan ekstensi, tapi saya menginginkan kalau bisa tanggal 28 begitu. Gimana kira-kira memungkinkan nggak tanggal 28 untuk video, untuk konten videonya? Atau kalau misalnya tanggal 28 draftnya dulu deh, misalnya tanggal 28 belum final ya, masih draftnya dulu. Nanti mungkin buat editing kan kadang-kadang yang lama editingnya, mungkin ngerekamnya nggak lama, tapi bisa jadi finish editing dan seterusnya mungkin butuh waktu. Paling nggak tanggal 28 draft video. Jadi mungkin ada konten apa yang bisa di submit, nanti saya review juga, saya kasih masukan juga dari situ, sehingga nanti ketika proses finishingnya benar-benar bagus gitu, karena konten itu menjadi senjata teman-teman dalam melakukan kampanye pemasaran sosial. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya buka breakout room-nya? Mungkin yang belum di-rename, tolong di-rename dulu untuk memudahkan saya membagi kelompok. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 3. Oke, saya buka breakout room-nya. Silahkan bergabung. Saya akan masuk ke kelompok 5 dulu dan naik ke atas.